Halo, kembali lagi dengan Jalan Bertekno. Jadi Microsoft itu baru aja mengumumkan hardware baru, yaitu adalah Surface Laptop SE. Jadi Surface Laptop SE ini bukan seperti Surface pada umumnya ya, di mana pertama harganya itu murah banget, 249 US dollar, atau kalau dirupiahin ya sekitar 4,5 jutaan lah. Di mana kalau kita lihat hardware-nya juga bisa dibilang ini cukup low end ya ketimbang Surface yang sudah ada sekarang. Tapi video ini kita bukan mau bahas soal Surface Laptop SE, tapi kita akan bahas soal poin-poin menarik yang diangkat oleh Surface Laptop SE ini, yang sebenarnya kalau saya lihat bisa jadi adalah rekomendasi dari Microsoft untuk spek laptop yang cocok buat pelajar, lebih tepatnya pelajar SD, SMP, ya, atau mungkin SMA. Jadi yang mau kita bahas adalah operating systemnya, yaitu adalah Windows 11 SE, target pasarnya, lalu speknya yang bisa dibilang ini cukup rendah, dan klaim performa dari Microsoft yang bisa diperoleh dengan spek serendah itu. Kita akan mulai dulu dari Windows 11 SE. Jadi Windows 11 SE ini menurut saya agak membingungkan ya. Karena pada dasarnya Windows 11 SE ini adalah Windows 11, jadi Windows 11 pada umumnya, tapi ada beberapa fitur yang dipangkas. Jadi beberapa fitur yang dipotong adalah, pertama, user itu tidak bisa install apps baik dari Microsoft Store ataupun third party, kecuali untuk yang third party-nya ini diinstalkan oleh admin IT dari institusi yang membeli Windows SE tersebut. Secara default, begitu kita buka aplikasi di Windows 11 SE ini langsung full screen ya. Ini seperti mengisyaratkan kalau Windows 11 SE ini adalah operating system yang mungkin nggak terlalu mengedepankan agar usernya itu multitasking. Selain itu, Microsoft juga bilang kalau Windows 11 SE ini adalah cloud first, di mana user itu lebih dipacu agar menggunakan web apps ya. Jadi kita lebih sering menggunakan Microsoft Edge browsernya di Windows 11 SE ini untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di web seperti OneDrive, kemudian Office Online mungkin ya, kemudian Teams, lalu Zoom, dan sebagainya. Tapi meskipun demikian, Windows 11 SE ini juga Microsoft bilang dia masih bisa offline. Jadi terlepas ada internet atau enggak, Windows 11 SE itu masih dapat digunakan, dan Office-nya sendiri, Office artinya ada Word, PowerPoint, Excel, itu bisa digunakan meskipun tidak ada koneksi internet. Ini ya secara nggak langsung ini seperti menyindir Google Chromebook ya, dimana sebenarnya Google Chromebook itu juga bisa digunakan secara offline. Cuma memang pas awal-awal Chromebook itu muncul, banyak sekali fitur yang nggak bisa digunakan kalau kita tidak terkoneksi ke internet. Jadi memang Windows 11 SE ini benar-benar fokus untuk anak-anak sekolahan ya, terutama untuk SD, SMP, dan SMA. Dimana kalau di luar itu, sepertinya Microsoft tidak terlalu mengedepankan agar kita menggunakan Windows 11 SE. Dan juga setidaknya untuk saat ini ya, Windows 11 SE itu tidak bisa diinstal pada laptop-laptop existing, laptop-laptop yang sudah ada sekarang. Segala fitur dan pembatasan tadi seperti dirancang oleh Microsoft supaya Windows 11 SE ini bisa lancar meskipun laptop yang diinstal Windows 11 SE itu punya spek yang rendah. Microsoft Surface Laptop SE merupakan laptop yang pertama mendapatkan Windows 11 SE. Tapi nanti juga Microsoft akan bekerja sama dengan manufacturer yang lebih besar ya, Acer, lalu ada Asus, lalu ada HP, dan lain-lain, agar mereka juga bisa bikin laptop dengan Windows 11 SE. Sekarang mari kita lihat spek dari Microsoft Surface Laptop SE yang kemungkinan besar akan ditiru speknya oleh manufacturer lainnya. Oke, jadi inilah new Surface Laptop SE, di mana dari depannya udah kelihatan ini memang diperuntukkan untuk pelajar, dan ini adalah 4 fitur yang diunggulkan oleh Microsoft, yaitu adalah all day battery life. Jadi battery life-nya diklaim ya, belum tentu benar, bisa tahan sampai 16 jam. Kemudian layarnya 11,6 inci. Ini jelas saya nggak bisa rekomen ya ke mayoritas orang, tapi kalau Anda pelajar dan masih relatif kecil, ya 11,6 itu mungkin cukup besar ya, maksudnya cukuplah untuk anak seperti SD, SMP, SMA itu melihat layar 11,6 inci dan punya full size keyboard ya, ketimbang ya cuma mainan HP. Kan nggak mungkin juga ya kita ngerjain tugas itu pakai HP sepenuhnya gitu. Pasti ada pada titik tertentu kita perlu layar yang lebih besar. Online atau offline ya, ini seperti yang saya sudah bilang, ini untuk menekankan kalau Surface Laptop SE ini bisa digunakan secara offline, karena ya tadi yang sudah saya bilang, Google Chromebook itu memang banyak fitur terpotong kalau kita offline ya. Setidaknya waktu awal, sekarang sih sudah jauh lebih baik. Nah, inilah yang menurut saya terakhir paling menarik adalah prosesornya Intel Celeron Processor. Seamlessly run Windows 11 SE. Jadi
lancar dalam menjalankan Windows 11 SE. Nah, inilah yang benar-benar kita harus lihat dulu apakah klaim Microsoft itu benar atau tidak. Dengan cara kita tunggu reviewnya ya. Ada dimensinya yaitu 283 kali 193 17 mm. Ini standar untuk laptop 11 inci. Resolusinya 1366 kali 768. Ini HD aja ya, bukan Full HD. Ya masih oke lah untuk layar sekecil itu. Aspek ratio 16:9. 16:9 itu standar sekarang, tapi untuk Surface ini setahu saya yang paling pertama ya, karena biasanya 3:2. Memori 4 GB atau 8 GB RAM. Jadi kalau Anda masih menemukan sekarang ada yang jual laptop dengan memori 2 GB, sekarang Microsoft yang paling low end aja 4 GB. Jadi ya menurut saya tinggalkan aja kalau masih ada laptop yang 2 GB. Prosesornya Intel Celeron N4020 dan N4120. Ini nggak usah diambil pusing ya, karena dua-duanya itu sebenarnya mirip, jadi nggak usah terlalu pikirkan soal performanya. Security TPM 2.0 ini standar untuk Windows 11. Lalu softwarenya Windows 11 SE dan Microsoft 365 yang sudah saya bilang. Sensornya itu Hall effect sensor, ini nggak terlalu penting, tapi intinya adalah supaya kalau laptopnya itu layarnya ditutup ya, ntar laptopnya mati, layarnya mati. Lalu beratnya 1,1 kilo. Ya kalau untuk anak sekolahan 1,1 kilo menurut saya udah cukup ringan lah ya. Storage 64 atau 128 embedded multimedia card atau eMMC. Nah, eMMC ini memang kesannya kecil sekali ya, 64 atau 128 GB. Tapi ketimbang hard disk, eMMC itu sedikit lebih cepat. Dan karena ini dibilang Microsoft adalah yang cloud first, jadi lebih ditekankan untuk digunakan secara online. Artinya storage yang kecil ini nggak masalah, karena kita masih bisa nyimpan di misalnya OneDrive atau penyimpanan lainnya. Google Drive juga kalau Anda mau harusnya bisa-bisa aja. Battery life up to 16 hour of typical device usage. Berarti battery life-nya sampai 16 jam. Ini juga bisa dibilang mungkin aja, meskipun saya masih agak skeptis. Satu hal yang menurut saya ini jadi memungkinkan adalah karena ini mungkin buat anak-anak ya mungkin dia nggak online seharian. Dan tadi seperti yang tadi sudah kita lihat ya, Windows 11 SE itu tadi seperti membuat kita tidak multitasking. Jadi begitu buka app itu langsung full screen. Meskipun kalau mau dibagi dua ya masih bisa juga. Koneksi USB Type-C 1 bagus. Jadi untuk kekinian lah. USB Type-A untuk mouse. Barrel Type DC connector, ini charger biasa ya. Charger yang model bulat untuk laptop. Lalu 3,5 mm headphone jack ya, standar. Kamera video dan audio itu 1 megapiksel front facing camera. 720p ya, kalau untuk webcam 720p itu untuk laptop masih sangat standar. Lalu ada mikrofon dan stereo speaker, ada wireless. Jadi yang menarik di sini adalah salah satu poin yang ditekankan oleh Surface Laptop SE, yaitu laptopnya itu mudah untuk diperbaiki dengan tool atau peralatan yang bisa diakses oleh konsumen secara umum. Kita ketahui ya kalau laptop-laptop zaman sekarang, apalagi yang high-end itu, bisa dibilang supaya laptop itu kelihatan premium, jadi antara baut itu disembunyiin di bawah dudukan karet di bawah laptop, atau dilem semua kayak Surface laptop yang lama dan sebagainya, yang bikin reparasi itu jadi sulit. Dan kalau menurut Microsoft ini katanya salah satu komplain yang paling banyak diterima oleh sekolah-sekolahan itu adalah kalau kita ngasih device, ngasih alat itu ke anak-anak, itu kalau rusak susah sekali diperbaiki. Dan anak-anak ya, namanya juga anak-anak, mungkin lebih sering ngerusak barang-barang. Dan kalau Anda perhatikan, sebenarnya spek tadi itu mirip loh dengan salah satu spek laptop yang belakangan lagi populer. Mungkin ada yang sudah nyadar saat ini, belum? Oke, jadi sebenarnya spek tadi itu mirip sekali dengan spek Chromebook yang sedang diajukan oleh pemerintah pada saat ini. Bisa dilihat di sini, prosesor core-nya itu sama-sama 1,1 GHz. Jadi ya kemungkinan prosesor juga sama-sama pakai Intel Celeron yang tadi. Hard drive-nya untuk Chromebook saya kira bisa lebih kecil, jadi cukup 32 GB. Kemudian juga ada port USB 3.0, lalu networking, lalu grafis HD integrated dan sebagainya. Jadi makin kelihatan di sini di mana Surface Laptop SE dan mungkin jajaran dari laptop-laptop Windows 11 SE yang akan terbit itu memang diperuntukkan untuk berkompetisi dengan Chromebook. Mana yang lebih baik ya, saya saat ini nggak tahu, dan mungkin saat ini juga belum ada yang tahu karena belum ada reviewnya laptop dengan spek rendah tapi menjalankan Windows 11 SE. Jadi apa yang bisa kita pelajari dengan Microsoft Surface Laptop SE, Windows 11 SE, dan spek rendah tadi itu? Bisa dibilang seperti ini ya.
Dari Microsoft sendiri juga mengakui kalau spek serendah itu dengan Intel Celeron, lalu dengan RAM 4 GB minimal, lalu juga layar HD dan layar ukurannya 11 inci, itu lebih diperuntukkan untuk orang-orang yang nggak terlalu banyak multitasking. Dimana ya kalau untuk anak sekolahan ya mungkin dia sekali buka aplikasi ya itu aja dulu ditontonin, habis itu kalau nemu yang menarik, oh ya di save atau di copy dan sebagainya. Nggak seperti power user seperti mungkin Anda yang banyak pakai Excel, lalu alt tab, copy kemana, lalu di format dan sebagainya, dan sambil buka PDF dan buka browser dengan sekian banyak tab, itu yang mungkin kurang cocok untuk dihandle dengan laptop dengan Celeron dan RAM 4 GB tadi. Belum lagi kalau layar 11 inci itu ya kalau Anda sudah besar ya mungkin agak terlalu kecil untuk dipakai kerja sehari-hari. Saya nggak bisa merekomendasikan Anda untuk beli Microsoft Surface Laptop SE karena pertama di sini nggak ada distributor resminya. Jadi kalaupun Anda pengen laptop itu pasti harus import. Kemudian spare partnya juga saya nggak yakin akan ada di Indonesia. Lalu yang ketiga di sini juga udah ada HP Indonesia, lalu Asus Indonesia, Acer Indonesia, lalu juga Lenovo dan sebagainya yang sudah bisa membuat laptop-laptop dengan spek tadi ya, laptop dengan spek Intel Celeron dan RAM 4 GB tadi. Tinggal operating system aja Windows 11 SE. Dan kalau ini sukses ya, kalau kombinasi antara spek rendah dan Windows 11 SE ini bisa sukses di Indonesia, bisa jadi ini adalah alternatif spek laptop yang bagus untuk para pelajar seperti tadi ya, atau orang-orang yang mungkin dia sama sekali nggak multitasking, jadi cuma single tasking, gimana nanti Chromebook di Indonesia itu jadi ada tandingannya. Dan yang namanya kompetisi itu selalu bagus karena saling memacu dua pihak ini untuk memberikan yang terbaik supaya mereka bisa survive di pasar. Oke, demikian aja informasi dari saya, mudah-mudahan bisa memberikan informasi buat Anda yang mungkin pada tahun 2022 itu berencana untuk membelikan laptop untuk anak Anda atau keponakan yang masih kecil atau siapapun yang kira-kira membutuhkan laptop untuk SD, SMP, atau ataupun SMA dan harganya nggak mahal. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dari lembar teknologi lainnya. Saya Jul dan terima kasih telah menonton.